Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang Oh, di podcast wah, kita, Hamasa Podcast. Seperti biasa, aku di sini ditemani oleh partner ngobrol aku, yaitu Kanisi. Halo Kanisi, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik Kak Kristi. Kak Kristi baik juga kan? Alhamdulillah, aku juga baik. Oke, gini kan isi. Jadi kan selama ini kalau misalkan kita ngelakuin podcast, kita selalu punya topik yang ranahnya tuh luas banget ya kan isi. Itu kita bisa ngobrolin apa aja gitu, ya kan? Ya gak sih? Iya benar banget. Mulai dari pembahasan tentang makanan, pendidikan, fashion, teknologi dan lain sebagainya. Kayaknya Ya, benar bakal banget kan kita isi. bahas deh, Kak Kristi. Udah banyak banget topik yang pernah kita obrolin bareng-bareng dan pastinya juga bersama narasumber-narasumber yang pastinya juga ajib. Tapi tahu gak sih kan isi? Kayaknya tuh ada satu materi atau satu topik yang kayaknya tuh belum kita pernah bahas bareng-bareng gitu. Apa tuh Kak? Nah, topik ini tuh kayaknya agak sedikit berbeda dari pembahasan-pembahasan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Maka dari itu, di sini kita pada hari ini mendatangkan narasumber-narasumber yang pastinya juga bisa bakal nyambung nih kalau kita ajak ngobrol atau bahas materi ini gitu. Menarik banget nih kayaknya. Emang apa sih Kak yang mau kita bahas di podcast kita kali ini? Oke deh, biar nggak lama-lama, ada baiknya kita langsung kenali nih narasumber-narasumber kita pada podcast kali ini. Nah, di sini kita udah bersama Bang Hasan dan Bang Hussein. Halo Bang Hasan, halo Bang Hussein. Halo, assalamualaikum halo. semuanya guys. Aduh, Masya Allah, dari namanya aja kayaknya udah bisa ditebak nih pembahasan kita bakalan kemana. Emang bakal marah kemana kan isi? Sebenarnya nama mereka tuh udah ke Arab-Araban banget gitu. Apakah kita akan membahas sesuatu yang berbau budaya Arab ya Kak Pristi? Waduh, Masya Allah, cepat tangkap sekali ya rupanya kan di sini. Benar ya guys, jadi pada episode kali ini kita akan membicarakan atau ngebahas sesuatu mengenai budaya yang ada di masyarakat Arab. Tuh. Wah, menarik nih. Tentang apa tuh Kak? Nah, sejujurnya aku pribadi nih sebel banget atau kesel gitu ya kalau ngedenger atau ngucapin kata ini. Karena menurut aku tuh kata ini benar-benar bisa bikin ngasih kesan bahwa manusia itu benar-benar rendah gitu. Nah, kata itu adalah kata budak atau perbudakan. Jadi kita mau bahas tentang perbudakan di masyarakat Arab dong Kak Pristi. Iya, benar banget kan Isi. Maka dari itu, kita sekarang di sini sudah bersama narasumber-narasumber asli nih, supaya kita bisa langsung tanya-tanyain. Siap deh. Ayo kita bahas. Oke. Jadi kepada Bang Hasan dan Bang Hussein, pertama-tama boleh kali ya, kalian perkenalkan diri kalian masing-masing, nama lengkap, sekolah di mana, tinggal di mana, dan lain sebagainya. Terserah. Oke, baik. Assalamualaikum semuanya. Kenalin, gue Hasan. Gue di Universitas Al-Azhar ngambil Fakultas Bahasa dan Kebudayaan di Prodi Bahasa Arab. Dan gue tinggal di Jakarta Timur, di tepatnya daerah Condet. Oh, oke. Udah. Udah itu aja Bang Hasan? Udah. Oke, lanjut Bang Hussein. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kenalin nama Ana Hussein. Kuliah di Universitas Al Azhar, Fakultas Ilmu dan Kebudayaan, Prodi Sastra Arab, angkatan 22. Terus gue juga di Jakarta. Gue bukan asli Jakarta, Ana asli Jawa Timur. Oh. Cuman di sini tinggal di Tebet. Jadi ngekos gitu lah guys. Jauh ya? Merantau Yap. berarti ya? Yap. Oke. Masya Allah ya Kak Pristi. Kalau boleh tahu nih, Bang Hasan dan Bang Husen, kalian ini keturunan Arab apa ya? Arab dulu. sih. Ya, Arab maklum Mas ya. kalau Arab enggak. Kalau kakek kebanyakan nasabnya itu nyambungnya ke yang di Yaman. Soalnya berasal dari Yaman gitu. Oh. Ya. Oke. Ya, betul. Kebanyakan. Oh, beda ya sama Arab? Ya, Mungkin Arab. sama Pak Hussein sama beda.
Oh, beda. Beda siapa? Gimana? Beda siapa? Maksudnya UAE. Beda sama Arab Saudi. Oh ya, beda. Ya cuman kalau di ujung-ujungnya Saudi juga gak sih? Emang ya? Iya. Soalnya aku kurang tahu nih, Kak. Betul. Nih, Bang. Oke. Walaupun mungkin kakek keberapa itu dari Yaman gitu sih, Bang. Nah, Bang Husen dari mana? Iya, Arab apa? Yaman juga? Sama, betul guys. Oh, oke. Oh, oke, mantap. Berarti langsung aja nih ya, Kak Priti. Kita langsung tanyain aja semuanya yang kita kepoin tentang perbudakan di Arab. Iya, boleh banget. Jadi gini Bang Hasan dan Bang Husen. Mungkin aku bisa mulai dari yang paling dasar dulu kali ya. Kayak pertanyaan, sebenarnya sekarang tuh masih ada gak sih Bang perbudakan di masyarakat Arab ya? Oke. Sebelum Ana jawab, Ana mau kasih informasi sedikit dulu nih ya. Jadi boleh. tuh perbudakan di bangsa Arab sebenarnya terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem perbudakan di masa pra-Islam, dan yang kedua sistem perbudakan di masa setelah Islam. Kurang lebih generalnya seperti itu. Oke. Oke, itu ya. Ya, jadi kalau ditanya sekarang masih ada perbudakan atau enggak, sepengetahuan Ana sih, kalau nggak salah sejak tahun 1990-an itu udah nggak ada, benar total tidak ada yang namanya perbudakan. Tepatnya di negara Arab Saudi perbudakan udah dihapuskan. Berarti sekarang kita bakal ngomongin sistem perbudakan sebelum tahun-tahun tersebut ya. Artinya sebelum tahun-tahun tersebut, sebelum tahun 60-an lah ya. Yang mana terbagi menjadi dua jenis seperti yang Ana bilang tadi, perbudakan pra-Islam dan perbudakan setelah Islam. Kurang lebih seperti itu. Oh, jadi udah nggak ada ya, Bang? Terakhir 1960 itu ya? Iya, betul. Oke, boleh Bang, lanjut Bang. Iya, jadi biar gampang mungkin gue bakal bagi penjelasan tentang perbudakan ini dengan Hasan. Ana bakal jelasin tentang perbudakan bangsa Arab di era pra-Islam, sedangkan Hasan tentang perbudakan di masa setelah datangnya Islam, gitu, kurang lebih. Oke, boleh. Biar ada ya. Iya, boleh. Oke. Jadi bisa langsung Ana mulai dari awal ya. Budak itu ya, silakan. Atau yang di dalam bahasa Arabnya adalah ada beberapa penyebutan ya. Di dalam, karena bahasa Arab ini kan cukup luas ya. Kosakatanya termasuk bahasa tervariasi. Ada rokik, ada abid, ada rokobah, ada mamluk, ada jariah, ada gulam, ada musta'bid, ada finna, ada syariah. Tentunya nggak semuanya sama ya. Merupakan sebuah sistem yang memperlakukan manusia seperti hewan atau barang. Jadi maksudnya tuh budak bisa dibeli, dijual, disuruh-suruh tanpa diupah atau berbagai perlakuan yang nggak layak lainnya. Banyak hal yang mungkin nggak perlu disebutin. Pengertiannya aja udah ngeri banget tapi ya. Iya benar banget, nggak masuk di logika aku. Terus tapi Bang, itu kan tadi Bang Husen ada yang nyebutin beberapa nama budak dalam bahasa Arab. Kok bisa banyak begitu? Ada bedanya nggak atau cuman kayak sinonim untuk term budak itu ya? Sebenarnya sama aja sih intinya budak. Tapi mungkin beberapa ada yang arti spesifikasi, misalnya abid itu untuk sebutan budak kulit hitam. Sedangkan mamluk itu untuk sebutan budak kulit putih. Ada juga jariah itu mengacu pada budak perempuan yang bisa jadi pelayan. Juga ada gulam itu untuk budak anak-anak. Dan yang terakhir itu syariah itu tuh untuk panggilan bagi para budak yang ditugaskan hanya untuk memberikan keturunan bagi para raja-rajanya. Gitu. Gitu. Lumayan kompleks juga ya ternyata guys. Oke, terus Bang, sebenarnya nih awal mula perbudakan itu kayak gimana sih Bang? Ya, jadi gini ya guys, Ana langsung masuk aja ke pembahasan sistem perbudakan sebelum datangnya Islam berarti ya, seperti job desk Ana. Yes. Jadi pada mulanya itu kalau kita ngomongin terminologi kata budak itu sendiri merupakan kata yang diserap dari kata Slavs yang artinya bangsa Slavia. Kan kalau di bahasa Inggris budak itu slave ya. Ya, nah awal mula kenapa bisa jadi slave itu karena berawal dari kata bangsa Slavia tersebut tadi. Kenapa harus bangsa Slavia, Bang? Karena pada zaman dulu orang-orang diperlakukan itu seperti budak atau diperbudak, kebanyakan dari bangsa Slavia sih mereka. Lebih tepatnya orang-orang Balkan dan Rusia gitu, Montenegro, Serbia kalau zaman sekarang itu sih. Oh, alah gitu. Oke, paham.
Ya, nah terus kalau di masa pra-Islam di negara-negara Arab, budak itu kebanyakan datangnya dari orang-orang kulit hitam, misalnya orang Ethiopia dan orang Afrika bagian selatan mungkin. Seperti itulah. Wah, pantesan. Dulu tuh kalau nggak salah ada gerakan pemberontakan yang dilakuin orang kulit hitam itu ya. Kalau nggak salah Nelson Mandela. Ada nggak sih sangkut pautnya dengan hal itu? Oh iya benar, aku juga pernah baca sedikit tentang sejarah itu. Dia menyuarakan bahwasanya orang kulit hitam itu bukanlah budak dan mereka juga punya hak yang sama dengan orang kulit putih. Itu sih nggak salah. Ya benar sih. Nah selain itu juga pada zaman pra-Islam di Arab, budak itu diperlakukan sangat semena-mena, udah kayak barang atau binatang gitulah. Kayak bukan manusia aja gitu, bisa dibentak-bentak, diteriakin, dipukul. Wah pokoknya nggak kebayang deh. Jadi metode ketika seseorang hendak diperbudakkan pun berarti nggak jauh-jauh beda dengan ketika suatu barang atau seekor hewan hendak dimiliki lah. Kurang lebih seperti itu. Gimana maksudnya tuh Bang? Maksudnya itu gini, orang-orang Arab zaman dulu kalau memperbudak seseorang itu ada beberapa metode ya yang bisa mereka lakuin. Kayak misalnya dengan cara menculik dan menjual belikan budak. Asal muasalnya tuh pada zaman dulu bangsa Eropa suka bepergian ke daerah-daerah Afrika. Setelah itu mereka menculik orang-orang untuk orang-orang negro di sana. Habis itu mereka bawa untuk selanjutnya mereka jual di pasar budak di Eropa. Karena itu cuan lah bagi Oh mereka. ya Allah, parah banget dah. Oh my God. Iya banget sih ya. Iya, Nah, ada lagi kasusnya selain penculikan, ada juga dikala orang-orang Afrika itu yang pada kalah perang ya. Karena dulu tuh kan mereka sering terjadi peperangan di daerah mereka. Alhasil bagi para kelompok yang kalah, mau nggak mau mereka akhirnya jadi tawanan atau selanjutnya dibawa ke Arab untuk dijadikan budak. ya Allah. Ada juga yang misalnya karena kondisi perekonomian suatu keluarga sangat buruk sehingga menjadikan salah satu anggota keluarga tersebut harus mau nggak mau dijual untuk kemudian dijadikan budak. Nah biasanya yang begini yang suka dijual itu anggota keluarga perempuan yang masih muda-muda. Jadi jariah namanya budaknya. Gitu. Wah, miris banget gak sih dengarnya Kak Kristi? Ya miris banget ya Allah. Ya emang miris sih, tapi itulah ya kenyataan yang ada ya. Emang begitu. Nah terus kan tadi ada beberapa sebutan budak dalam bahasa Arab yang udah dijelasin sedikit sama Bang Hasan ya. Nah, jadi sekarang Ana mau sebutin beberapa jenis budak berdasarkan tujuan dan tugasnya di bangsa Arab pra-Islam dulu. Nah, boleh tuh. Apa aja tuh, Bang? Pertama, berdasarkan jenis tujuan dan tugasnya, budak di Arab itu ada yang bertugas untuk mengurus rumah tangga, ada yang bertugas mengurus urusan perkebunan, pertambangan, dan ada juga budak yang digunakan untuk kepentingan militer juga. Walah, jadi banyak banget ya macam-macamnya. Iya kan, kayaknya ini ngikutin kepentingan majikannya kali ya. Bisa jadi sih. Terus kayak gimana lagi Bang selain itu? Oh ya, sebelum Islam datang di bangsa Arab tuh antara budak dan majikannya juga nggak ada yang namanya sistem kitabah atau release agreement gitu. Release agreement? Apaan tuh release agreement? Kayak semacam persetujuan pembebasan gitulah antara si budak dan majikannya. Jadi semisal budak ini bisa membayar dengan uang senilai harga ketika ia dibeli oleh majikannya, dia bisa bebas gitu. Nah itu nggak ada di zaman pra-Islam. Jadi yang nggak ada kesempatan buat si budak untuk bebas selain kalau emang majikannya ingin berbaik hati untuk memerdekakan budak itu. Gitu. Oh, kayak gitu. Boleh banget. Ngeri banget gue yang ini. Ya. Gitulah kira-kira gambaran perbudakan di masyarakat Arab sebelum ajaran Islam datang. Untuk yang sistem perbudakan setelah datangnya ajaran Islam, Bang Hasan nanti bisa langsung jelasin kalian secara gamblang, guys. Oke, wah. Boleh nih, langsung aja nih. Bang Hasan. Boleh banget ya. Bang Hasan ya. Oke guys, jadi sekarang gue mau jelasin gimana sistem perbudakan di masyarakat Arab pada zaman dahulu. Setelah ajaran Islam datang nih ya, ternyata jauh. Ternyata tuh datangnya ajaran Islam benar-benar bisa mengubah sebagian besar tatanan hidup di masyarakat Arab, guys. Mulai dari aspek perekonomiannya, seperti tata cara dagang, aspek politik, sampai ke aspek perbudakan ini, guys. Beneran gitu, Bang? Apa aja emang yang bikin beda? Jadi gini, kalau di masa sebelum Islam kan budak itu ketika ingin dimilikin, ya langsung dimilikin aja gitu kan. Tanpa basa-basi, tanpa ada perjanjian apa-apa. Nah, sedangkan setelah datang ajaran Islam, budak itu jadi setidaknya naik harga dirinya.
karena adanya sistem kitabah atau release agreement di mana para budak punya kesempatan untuk bebas. Semisal si budak bisa ngebayar dengan uang sejumlah harga dia ketika dibeli sama majikannya. Seperti apa yang udah dijelasin sama Bang Husen tadi. Oh iya benar-benar. Oh begitu. Mantap juga nih. Lumayan. Ya, lumayan banget kan buat pihak si budaknya. Iya, mereka juga jadi punya harga diri ya seenggaknya. Iya, betul banget kan Isi. Nah, selain itu, ada yang menarik juga nih. Kalau seorang budak itu punya majikan yang mana majikannya itu nggak punya keturunan. Ketika majikannya itu wafat, harta warisan yang dimiliki si majikan bisa langsung diwariskan ke si budak itu. Ah, beneran itu Bang? Iya, ingat tapi ya, dengan catatan si majikan nggak punya keturunan. Kalau punya mah, ya tetap diturunin ke keturunan aslinya. Iya bener. Bang, pasti itu mah. Dia terus ada lagi nih, di zaman setelah Islam, ada juga budak yang dinamakan Ummul Walad. Hah? Apaan lagi tuh Bang? Ummul Walad itu sebutan bagi budak yang bisa digauli oleh majikannya. Dan kalau semisal sampai budak itu melahirkan anak dari majikannya, anak itu udah otomatis menjadi manusia merdeka, alias bukan budak. Karena bapaknya itu orang merdeka. Dan selain itu, semisal majikannya itu meninggal, si budak Ummul Walad ini otomatis langsung merdeka juga. Gitu ya Bang. Menarik nih. Ada lagi nggak Bang keistimewaan dari si Ummul Walad ini? Ada. Kalau semisal budak pada umumnya itu bisa dengan bebas diperjualbelikan oleh majikannya sendiri. Berbeda dengan Ummul Walad ini. Haram hukumnya kalau majikan ngejual budak Ummul Walad ini. Selain itu juga ada hikmah di balik kenapa si majikan bisa menggauli budaknya yang ini. Yang pertama, agar kebutuhan syahwat si budak bisa terpenuhi. Yang kedua, karena si Ummul Walad ini melahirkan anak si majikan. Otomatis si Ummul Walad ini akan diperlakukan lebih spesial gitu guys. Lebih dijaga lah biasanya mah. Karena kan dia menjadi seorang ibu dari manusia yang merdeka. Oh iya, make sense, benar juga benar. Iya, semua itu ada sih penjelasan lengkapnya di Al-Quran dan hadis Nabi. Paham. Oh ya, ada lagi nih. Dari segi pembebasan, jadi itu ada beberapa cara lain tentang gimana sih budak bisa merdeka, guys. Nih yang pertama, dengan cara dibebasin langsung sama majikannya. Yang kedua, sebagai pengganti pembayaran zakat. Ini untuk budak laki-laki ya, kalau yang zakat. Dan yang terakhir, sebagai pengganti pembayaran diat. Nah, kalau ini untuk budak perempuan. Maksudnya pengganti bayar zakat sama pengganti bayar diat gimana Bang? Maksudnya tuh gini, kalau semisal seorang majikan hendak membayar zakat, tapi mungkin dia sedang tidak memiliki uang, dia boleh menggunakan budaknya sebagai pengganti uangnya. Itu jadi dia ngebebasin satu budak laki-laki milik dia. Itu udah setara dengan dia membayar zakat. Begitupun untuk budak perempuan. Seorang majikan semisalnya melakukan pelanggaran yang mengharuskan dia membayar sanksi. Tapi dia saat itu enggak punya uang. Dia boleh menggantikannya dengan membebaskan satu budak perempuan. Itu udah setara dengan dia membayar diat gitu. Oh, alah, iya. Iya, paham. Nah, iya jadi kira-kira begitu guys. Sedikit gambaran tentang perbudakan setelah Islam datang. Lumayan memberi napas lega tersendiri sih bagi si budaknya. Si budak jadi punya harapan yang lebih besar untuk bebas dari rantai perbudakan. Selama diperbudak, dan selama diperbudak juga mereka gak diperlakukan semena-mena. Wah iya, Masya Allah, keren banget ya guys penjelasan dari abang-abang ini. Kegambar banget nih di pikiran aku kan isi tentang perbedaan perbudakan di masa pra-Islam dan perbudakan di setelah Islam ini. Oke guys, jadi sepertinya kayaknya udah mantep banget nih ya obrolan kita mengenai sistem perbudakan di masyarakat Arab ini, baik yang sebelum masa Islam maupun yang sesudah.
Terima kasih sekali untuk Bang Hasan dan Bang Hussein yang sudah mau menjelaskan sebegitu detailnya pembahasan tentang sistem perbudakan ini ya Bang. Semoga segala informasi yang udah kita obrolin tadi ini bisa memberikan wawasan baru bagi kita. Yes. Dan tentunya semoga apa yang sudah kita obrolin ini bisa bermanfaat juga bagi para peminat budaya, terutama budaya Arab nih ya, Kak Prisca. Ya, betul banget kan Isi. Oke deh, mungkin cukup untuk topik bahasan kali ini ya. Sekiranya kami berdua ingin mohon maaf apabila selama podcast berlangsung banyak sekali terdapat kesalahan atau kekeliruan yang mungkin nggak kita sadari, pengucapan atau perlakuan. Dan sekali lagi kami juga ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada narasumber-narasumber kita pada episode kali ini. Semoga Allah membalas dengan kebaikan juga ya kepada abang-abang ini. Amin. Kita telah berbagi informasi yang sangat bermanfaat ya. Ya. Oke deh, kalau gitu sampai di sini dulu perjumpaan kita pada podcast Hamasa kali ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.